Halo Halo teman-teman teman-teman semua. semua. Jadi saya Frederick Glau. Dan saya Maria Virginia Anuit. Jadi pada Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah materi tentang diagnosis kesulitan belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang diagnosis kesulitan belajar. Jadi diagnosis kesulitan belajar adalah bagian daripada bentuk ketidakmampuan seseorang dalam memahami dan menelaah mata pelajaran dengan sempurna, sehingga apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini tentu saja menyebabkan ia gagal atau kurang berhasil dalam pelajaran tertentu. Nah, yang berikut pengertian kesulitan belajar menurut beberapa ahli. Jadi yang pertama itu menurut Rajadi 1997. Jadi menurut Rajadi, kesulitan belajar adalah apabila murid mengalami kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan ini meliputi tidak dapat mencapai nilai 6 atau underachiever, slow learner, dan repeater. Murid dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penyelesaian minimal dalam pelaporan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh guru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Angka nilai batas lulus ialah angka 6. Murid yang mencapai di bawah ini dapat digolongkan ke dalam kelompok bawah. Terjadi 1997. Nah, terus yang kedua menurut Lyon 1996. Jadi menurut Lyon, definisi kesulitan belajar adalah suatu kesenjangan yang terjadi pada seseorang antara prestasi nilai akademik dan kapasitas kemampuan belajarnya. Dan terus yang ketiga menurut Samuel Crick. Jadi menurut Samuel, kesulitan belajar adalah masalah-masalah dalam belajar yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada intelijensi normalnya. Nah, terus yang berikutnya yang keempat menurut IDEA 1997. Jadi menurut IDEA, kesulitan belajar adalah suatu proses gangguan pada seseorang yang disebabkan kurangnya pemahaman atau gangguan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, terus yang berikut yang terakhir yang kelima, jadi menurut NJCLD. Jadi menurut NJCLD, kesulitan belajar adalah problematika sekelompok variasi dari berbagai pembelajaran yang mengalami sebuah gangguan. Nah, jadi dari beberapa penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi siswa yang tidak berhasil mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran khusus atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam program pembelajaran dan atau tingkat perkembangannya. Namun di sisi lainnya, dalam berbagai penelitian juga dinyatakan bahwa kesulitan belajar adalah kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan dalam mencapai hasil belajar yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran khusus atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam proses pembelajaran dan tingkat perkembangan. Hambatan ini mungkin disadari atau tidak disadari. Jadi baik, kita lanjut kepada slide yang kedua. Jadi di slide yang kedua kami membahas tentang karakteristik yang menggambarkan kesulitan belajar. Antara lain, jadi yang pertama itu menunjukkan hasil belajar rendah. Jadi jika seorang anak mengalami kesulitan belajar, maka yang pastinya hasil belajar yang didapat dan nilai yang didapatnya itu akan menurun dan nilainya rendah. Dan yang ciri yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Dan yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhir, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, pemarah dan sebagainya.
Baik, saya akan melanjutkan membahas materi mengenai faktor penyebabnya terjadi kesulitan belajar. Yang pertama, internal. Di dalam faktor internal disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti yang pertama jasmania, yang kedua psikologis, yang ketiga faktor kelelahan menjadi seseorang merasa kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengalami proses kesulitan belajar antara lain yang pertama, faktor keluarga. Jadi, karena faktor keluarga sangat berpengaruh pada siswa. Jika anaknya hidup dalam keluarga yang harmonis, maka anak tidak akan kepikiran dan pikiran itu tidak akan mempengaruhi nilai belajarnya. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah adalah dorongan guru waktu belajar di sekolah terbatas dan ajakan teman-teman sekolah dan sarana prasarana belajar kurang memadai. Yang ketiga, faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah kultural sosial masyarakat di suatu negara tentu mempengaruhi generasi mudanya. Masyarakat yang dekat dengan buku misalnya menumbuhkan anak-anak yang gemar membaca, dan bagaimana juga anak-anak adalah penyemangat dan peniru yang ulung dalam hal ini. Peran kita lah guru pintar untuk menjadi teladan agar mempengaruhi prestasi belajar siswa secara positif. Yang berikut, cara mengatasi kesulitan belajar. Teknik yang dapat ditempuh dalam mengatasi adanya masalah kesulitan belajar yaitu yang pertama, meneliti nilai ujian yang tercantum dalam rekor akademik, kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat penguasaan minimal kompetensi yang dituntut atau dengan membandingkan dengan nilai rata-rata kelas. Yang kedua, menganalisa hasil ujian yang telah dilakukan dengan terlebih dahulu seseorang melihat tipe kesalahan yang dibuat oleh para siswa. Yang ketiga, observasi pada saat siswa dalam prosesan belajar mengajar. Yang keempat, melaksanakan sosiometri untuk melihat hubungan sosial psikologi yang terdapat pada para siswa. Yang kelima, menetapkan status siswa. Yang keenam, memperkirakan sebab terjadinya karakter belajar. Oke, baik. Jadi, dari materi-materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Baik, sekian materi yang dapat kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Jadi, jika ada kesalahan dan kekurangan kata pada video kami mohon maaf. Akhir kata dari video ini, kami meminta terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.